Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Pengaruh Penerapan Manajemen Pengetahuan pada internal PT Jarum di industri rokok dalam masyarakat. Lalu saya sendiri Arini Egi Tiarawati dengan NPM 2020 01 03 044. Lalu berikut adalah latar belakang dari paper kami. Yang pertama adalah knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah suatu proses manajerial untuk sumber daya manusia di suatu perusahaan yang sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas serta kinerja suatu perusahaan itu sendiri, karena sumber daya manusia itu adalah aset dari suatu perusahaan itu sendiri gitu. Lalu manajemen pengetahuan ini menjadikan komunikasi secara dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, untuk meningkatkan inovasi, pemikiran, serta keahlian individu atau kelompok untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat di industri ini, seperti itu. Lalu rokok ini adalah salah satu industri yang hampir tidak pernah turun peminatnya dari tahun ke tahun, bahkan selalu meningkat, karena rokok ini telah menjadi kebutuhan di dalam suatu masyarakat di semua kalangan, dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, seperti itu. Lalu terdapat berbagai macam merek di Indonesia ini di satu industri ya. Salah satunya adalah PT Jarum yang berkecimpung di industri tembakau. Lalu juga PT Jarum ini adalah induk dari Jarum Group, seperti itu. Lalu setelah itu rumusan masalah dan tujuan penulisan dari paper ini. Sebenarnya rumusan masalah dan tujuan penulisannya ini tidak jauh beda, karena suatu masalah di dalam paper ini menjadi tujuan untuk menulis, seperti itu. Ada rumusan masalah dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tools dan teknik yang digunakan oleh PT Jarum dalam mengelola manajemen pengetahuannya. Yang kedua adalah bagaimana penerapan knowledge management di PT Jarum dalam mengelola usahanya. Begitu pula tujuan penulisannya sama, hanya saja diganti untuk mengetahui gitu, untuk mengetahui tools dan teknik bla bla bla. Yang kedua untuk mengetahui juga. Lalu setelah itu gambaran umum dari PT Jarum. Nah, PT Jarum ini adalah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. Dan juga PT Jarum ini menganut nilai-nilai yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama, fokus pada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, dan kekeluargaan. Karena PT Jarum ini menganut kental sekali dengan kekeluargaannya, dari mulai direksi, karyawan, serta petinggi-petingginya ya. Lalu PT Jarum ini memiliki dua macam jenis sigaret. Yang pertama sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Pada awalnya memang mereka menggunakan sigaret kretek tangan untuk memproduksi rokok-rokoknya. Lalu pada tahun setelah itu PT Jarum menggunakan mesin untuk mengefisiensi waktu untuk memproduksi rokoknya, yaitu menggunakan sigaret kretek mesin, seperti itu. Lalu pada Jarum didirikan oleh Ooi Wee Kwan pada tahun 1951 dengan membeli perusahaan yang pada awalnya bernama Envemurup, seperti itu. Dan juga pada tahun 1963 kebakaran hebat menimpa pabrik tersebut
sehingga kedua putranya yaitu Bambang Hartono dan Budi Hartono melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya. Pada saat itu ayahnya sampai meninggal pun belum tahu bahwa kebakaran terjadi di perusahaan yang telah dirintisnya sejak awal, seperti itu. Lalu setelah berjalannya waktu, pada tahun 1972 Jarum mulai merambah pasar internasional. Karena besarnya pasar domestik untuk rokok kretek, Jarum mulai mengekspor rokok kretek ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Belanda, Korea, Amerika Serikat, dan lain-lain. Bahkan perusahaan ini mampu menghasilkan omset sekitar 23,66 miliar rupiah per hari. Karena sasaran penjualnya ini tidak hanya di Indonesia dan negara yang tadi disebutkan, tetapi juga Austria, Polandia, Prancis, Spanyol, Portugal, Turki, dan lain-lain. Lalu kepuasan konsumen ini adalah salah satu hal penting untuk Jarum dalam mengembangkan perusahaannya ya. Maka dari itu di tahun 2000-an Jarum menerapkan 5R: ringkas, rapi, resik, rata, dan rajin. Juga menganut menerapkan ISO 9001 agar kualitas tetap terjamin sehingga konsumen lebih puas dengan dilakukan penerapan tersebut, seperti itu. Dan juga menganut menerapkan K3 di PT Jarum tersebut gitu. Lalu sejak berdirinya PT Jarum sampai saat ini masih mengalami masa kejayaan, walaupun yang dilalui tidak semuanya lancar, bahkan sampai kebakaran tidak semuanya lancar dan mulus. Hal ini dikarenakan kesehatan dan keselamatan karyawan cukup diperhatikan. Maka dari itu PT Jarum masih berjaya sampai sekarang gitu. Dan dibuktikan pada tahun 2002 terdapat Zero Accident Acknowledgement. Lalu pada tahun 2004 diaudit eksternal keselamatan dan kesehatan dengan hasil 85% dan juga meningkat menjadi 93% pada 2007. Seperti itu. Tapi PT Jarum tidak hanya memperhatikan internalnya saja atau karyawannya saja, tetapi PT Jarum menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memperhatikan sekelilingnya gitu, lingkungan sekelilingnya, yaitu memberikan dananya sebesar 30 miliar dalam pengembangan GOR PT Jarum Bakti Bangsa yang digunakan untuk merekrut para pemain bulu tangkis berkualitas kelas dunia. Dan juga PT Jarum ini tadi yang sudah saya sebutkan adalah induk dari Jarum Group yang mempunyai berbagai macam bisnis. Salah satunya adalah menaruh saham di Bank BCA. 51% saham di Bank BCA adalah PT yang dimiliki oleh PT Jarum gitu. Juga ada industri yang makanan, elektronik, minuman, seperti itu ya. Lalu PT Jarum ini menerapkan sistem IT atau Information Technology over Internet untuk menerapkan knowledge management dengan membentuk community of practice untuk menjadikan knowledge management sebagai budaya di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Lalu terdapat visi dan misi dari PT Jarum ini. Yang pertama adalah visinya menjadi yang terbesar dalam nilai penjualan dan profitabilitas di industri rokok di Indonesia. Lalu misinya itu adalah PT Jarum hadir untuk memuaskan kebutuhan merokok para perokok, seperti itu. Dan juga ada kalimat bahasa Inggrisnya yang dikutip, to satisfy the global smokers needs. To satisfy the global smokers needs, seperti itu. Berikut adalah bagian pertamanya, saya sudah menjelaskan
latar belakang, gambaran umum perusahaan, serta visi dan misi PT Jarum Tbk, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga Holmayeva dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan struktur organisasi PT Jarum. Setiap divisi yang ada pada PT Jarum terdiri dari 4 level. Dimulai dari level 1 yaitu direktur, level 2 manajer, level ketiga supervisor, dan level keempat staff. Berikut tugas dan wewenangnya dalam struktur organisasi yang ada pada PT Jarum sebagai berikut. Yang pertama, ada CEO. CEO merupakan seseorang yang bertugas untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Yang kedua, ada Strategic Affairs. Bagian ini sebagai perencanaan strategis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, ada Chief Operating Officer, yaitu merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional harian dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, ada Public Affairs, yaitu bagian yang mengurusi hubungan perusahaan dengan pemerintah, menangani apakah perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kelima, ada SCM, yaitu bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan produksi serta persediaan dan melakukan distribusi ke cabang-cabang PT Jarum. Yang keenam, ada QMS. Bagian ini memeriksa kualitas barang yang diterima dari supplier apakah sesuai dengan spesifikasi untuk dimasukkan ke dalam kategori unrestricted stock ataupun block stock. Yang ketujuh, ada corporate communication. Bagian ini mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan komunikasi baik yang berhubungan dengan media atau publik. Yang kedelapan, itu ada business development. Bagian ini merencanakan perkembangan PT Jarum dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar PT Jarum. Yang kesembilan, ada business teknologi, yaitu menyiapkan arsitektur, customizing, serta hal yang berkaitan dengan perencanaan, kesiapan menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang ke-10 ada production, yaitu merencanakan produksi baik produk setengah jadi maupun produk jadi yang berkualitas tinggi. Yang ke-11 ada finance, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga dengan adanya divisi ini keuangan di PT Jarum dapat terkelola secara optimal, serta pencatatan dapat tersimpan lebih baik. Yang ke-12 ada marketing, mengidentifikasi kebutuhan pangsa pasar sehingga PT Jarum dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan melalui peningkatan kualitas. Yang terakhir ada purchasing, yaitu melakukan pembelian semua material dan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi material lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian saya jelaskan tentang struktur organisasi PT Jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NIM 2020 0103 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjabarkan tentang KM Tools yang digunakan oleh PT Jarum. Di sini ada 3 tools yang digunakan oleh PT Jarum. Yang pertama adalah Knowledge Assessment, yaitu membantu organisasi melakukan penilaian mandiri melalui audit internal. Asesmen ini dilakukan meliputi pimpinan, proses kerja, SDM, teknologi, proses pengetahuan, pembelajaran, inovasi yang dilakukan, dan hasil pengembangan pengetahuan. Yang kedua adalah Communities of Practice, di mana teknik ini menciptakan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian sesama karyawan dalam sebuah perusahaan. Teknik ini dapat berbagi dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara efektif dalam sebuah perusahaan. Untuk PT Jarum ini dilakukan terdiri dari research and development, terus purchasing, produksi, dan lain-lain. Dalam mewujudkan community of practice secara maksimal, PT Jarum memaintain KM ini, terus mendorong karyawan atau perwakilan dari setiap divisi
untuk mengikuti community of practice ini. Terus yang ketiga adalah menyelenggarakan event. Eventnya itu agar menjadi daya tarik karyawan mengikuti KM ini. Yang ketiga adalah collaborative physical workspace, yaitu ruang kerja fisik adalah tempat interaksi manusia terjadi, ya, seperti mendesain ruangan, ruang kerja atau ruang khusus untuk menarik karyawan dapat berkreasi, berinovasi. Cukup sekian KM Tools yang digunakan oleh PT Jarum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Krisnali Hijrah dengan NIM 2020 01 akan menjelaskan tentang implementasi yang ada di perusahaan Jarum. Yang knowledge implementasi yang ada di perusahaan Jarum. Yang pertama, knowledge management yang ada di Jarum telah terjadi sejak tahun 2011, di mana perusahaan Jarum sendiri telah membangun community of practice dan didukung oleh sistem informasi yang internet based, di mana akan mendukung budaya knowledge management itu sendiri dalam perusahaan Jarum. Tahun 2012 merupakan sejarah bagi perusahaan Jarum, di mana perusahaan Jarum sendiri mendirikan community of practice skala nasional, di mana bagian-bagian dari perusahaan telah menunjuk beberapa dari perwakilan untuk mengikuti community of practice sendiri. Perwakilan yang ditunjuk oleh perusahaan Jarum sendiri adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh pemimpin bagian tersebut. Seperti contoh bagian dan beberapa titik fokus terjadi penekanan akan community of practice itu sendiri, seperti bagian purchasing, bagian produksi, dan bagian finance, dikarenakan telah terjadi efek yang baik dan efek yang meningkat secara keseluruhan. Cara agar knowledge management diterima di perusahaan ialah dengan maintenance system yang dibuat dengan berbasis online. Selanjutnya peran leader diutamakan untuk mengikuti knowledge management. Selanjutnya mengadakan acara sharing general manager seluruh general manager yang ada di perusahaan Jarum untuk menganalisa dan mengakomodir kekurangan apa yang terjadi di perusahaan Jarum tersebut. Selanjutnya kesimpulan, menjadi perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia dan pesaing bisnis semakin ketat, PT Jarum harus mengembangkan bisnisnya dengan cara lebih modern. Oleh karena itu, PT Jarum menggunakan knowledge management dari mulai internal perusahaan, yaitu bisnis yang sifat strategis, research, development, purchasing, dan produksi. Implementasi dari knowledge management yang dilakukan PT Jarum antara lain melakukan assessment internal audit yang meliputi pimpinan proses kerja, SDM, teknologi, proses pengetahuan, pembelajaran, inovasi, dan hasil pengembangan pengetahuan. Community of practice dalam membantu penerapan knowledge di PT Jarum. Community of practice diwakili masing-masing divisi, operasional, IT, purchase, development, finance, dan lain-lain, mewujudkan ketertarikan mempelajari knowledge management dengan maintenance, push, dan menyelenggarakan event collaborative physical workspace. Yang dilakukan adalah mendesain ruang kerja atau ruang khusus yang menarik agar karyawan dapat berrekreasi, inovasi dalam mengembangkan kemajuan perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.